Saya tuh ngelihat gedung Pasar Kosambi itu kan termasuk megah ya, maksudnya termasuk bagus ya di tengah kota, pusat kota lah. Tapi setelah dibangunnya gedung baru, menurut rumor, nggak tahu ya benar apa tidak, malah jadi pasar tuh sepi. Itu kenapa nih menurut pandangan dari Ustadz Jang? Kosambi itu identik dengan pasar tradisional. Yang namanya pasar tradisional itu mungkin pandangan orang penuh dengan keakraban, aksesnya jelas, terus mana-mana berkumpul semua pedagang. Dan kalau setelah dibentuk sebuah gedung tinggi, itu kesan pasar tradisional itu kurang gitu. Jadi mungkin lebih cenderung pasar modern. Nah, orang lain ketika masuk gedung yang tinggi mungkin dirasakan wah harga mungkin lebih mahal dari yang lainnya gitu. Iya. Kan bedanya pasar tradisional itu kan antara penjual dan pembeli itu bisa tawar menawar secara langsung, interaksinya kuat ya. Iya. Nah, mungkin itu salah satu penyebabnya. Kalau ramainya sebelum bangunan baru ini tahun berapa? Tahun 96 ke bawah lah tuh rame Kosambi. Iya. Terkenal keluar daerah terkenal gitu. Justru semenjak dibangunnya gedung baru jadi sepi. Sepi. Ya. Apa karena sewanya mahal atau gimana Pak? Kalau sewanya itu ya daya beli orang aja nggak ada. Nggak ada daya beli. Berapa tahun kebelakangan ini kan kosong, nggak ada yang mau jualan. Oh sepi. gitu. Alasannya Pak kenapa nih nggak mau jualan? Apanya? Lantai satu ini alasannya Ya kenapa? karena sepi. Sepi. Kalau dia pakai anak buah kan anak buah kudu digaji. Betul. Dagangannya nggak laku. Iya. Nah itu. Oke. Jadi yang punya kios ini ya nyewain nih. Terus Mumpung untuk ada biaya beras sewanya ini. sendiri Pak sebanding nggak dengan pendapatan? Kalau untuk beras bisa lah. Kalau untuk Sekurang-kurangnya impas gitu. Oke, mungkin kalau Dia memanfaatkan gudang daripada kosong kan Iya. tambah sepi pasar. Kayak gini kan rame. Untuk gedung Pasar Kosambi sendiri nih Pak, saya agak sedikit miris ya dengan kondisi saat ini. Mulai dari lantai 2 dan seterusnya itu kosong. Nah, itu akibat apa Pak? Apa harga sewa mahal apa karena sepi? Sepi ya, sewa harga apa? Kios ya, iya juga masuk ya. Mahal juga mungkin gitu kan ya, karena ya daya belinya nggak ada. Kalau daya beli nggak ada ya, walaupun harga kiosnya murah ya tetap aja disebut mahal. Sebelum kebakaran 2019 kita itu memiliki jongkok dengan dibeli. Kita hanya bayar distribusi. Nah, pasca kebakaran 2019, jadi di Kosambi ini tidak ada yang memiliki jongkok pribadi, semuanya sewa per tahun. Nah, untuk saat ini kebijakan dari pasar. Sekarang sewa per tahun. Jadi hak kepemilikan dulu tidak ada. Oh, semenjak dibangun itu jadi statusnya sewa. Iya. Kalau dulu pribadi ya? Pribadi dulu. Pribadi. Kita punya sertifikatnya, kita punya. Termasuk sekarang ini jongkolnya Pak Ustadz Jang ini Ya. statusnya jadi sewa Jadi ya? sewa statusnya. Masya Allah. Oke. Nah, Kenapa bisa nih? Itu mah bukan kapasitas saya mungkin ya yang jawab. Ya mungkin kalau itu ya kembali tadi tuh ya kebijakan dari manajemen pasar ya. Saya lihat di lantai 3 itu sangat kotor, kosong, dan ada beberapa mungkin lantai 2 ya penghuni-penghuni. Ya, ya. Apa itu penghuni asli atau dari mana? Dan pihak pasar menurut Pak Ustadz ini pandangan Pak Ustadz aja. Kalau menurut saya, jadi kembali ke manajemen dari pengelola itu sendiri. Jadi ketika akan membangun sebuah pasar, itu harus dilihat dulu pasca pasarnya kemana. Jadi sasarannya kemana. Jadi jangan bangun, ambil pedagang, tempati yang akhirnya
dari pembangunan ini pihak pasar juga manajemen dari propagandanya nggak ada. Jadi kembali kepada pihak pasar. Nah, saya inginkan pihak pasar itu punya rencana program yang jelas untuk pasar yang dibangunnya. Bukan hanya mengumpulkan pedagang untuk berjualan. Ngapain kalau berjualan pedagang pengunjungnya tidak ada? Iya. Nah, itu. Konsep tadi konteks awal yang tadi ya pasar tradisional, ikatan kuat antara penjual dan pembeli, dan ada tawar menawar. Jadi si pembeli juga tidak ragu ya kontraknya ya. Maksudnya mereka lebih apa ya namanya? Kalau belanja teh istilahnya bahasa sekarang lebih enjoy ya. Enjoy. Beda dengan konsep pasar modern yang terkesan harga sudah paten ya. Baku. Sudah baku ya. Harapan di 2025 nih Pak Ustadz untuk pasar Kosambi gimana Pak Ustadz? Harapan 2025 ya harapan pedagang mungkin kembali mekanismenya bergulir, pembelinya rame ya, dan pengunjungnya mungkin. Iya. Tadi sisi lain mungkin kembali ke manajemen pasarnya. Jadi pihak pengelola pasar harus bisa memanage pasar ini supaya mempunyai daya tarik bagi orang-orang yang di luar. Jadi ketika melihat pasar itu ada keinginan untuk masuk dan belanja mungkin. Oke, ini dia hari ini alhamdulillah wawancara dengan Pak Ustadz Jeko Marudin di salah satu pedagang senior, pedagang lama di pasar Kosambi ya. Ini nanti ya tadi jualan kue-kue basah buat teman-teman yang nanti butuh kue-kue basah buat acara apapun, gathering kayak atau apa, silahkan boleh nanti komen aja di kolom komentar ya. Oke, Pak Ustadznya ngatur nuhun bisanya Pak ya. Oke, ya assalamualaikum.